Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha pengasih dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyayangi seluruh manusia, namun perbuatan buruk dan keji mereka yang membuatnya membenci dan akan menjadikan mereka musuhnya pada hari kiamat nanti. Padahal dalam situasi genting dan mendebarkan saat kiamat, rahmat Allah sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Lantas, siapakah golongan manusia yang tidak akan memperoleh rahmat Allah namun justru menjadi musuhnya? Sebuah riwayat menyebutkan ada 3 golongan orang yang kelak menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dalam buku 1100 hadis terpilih karya Muhammad Faiz Almat terdapat sebuah hadis qudsi yang menyebutkan 3 golongan orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Barang siapa menjadi musuhku, maka aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar, berkhianat. Kedua, orang yang menjual orang yang merdeka atau bukan budak lalu memakan uang harga penjualnya. Ketiga, seorang yang mengkaryakan atau mempekerjakan seseorang buruh, tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak menerima upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3 musuh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dari hadis tersebut disebutkan ada 3 orang. Berikut ulasan lengkapnya. 1. Orang yang ingkar janji. Awalnya, setiap manusia telah berjanji untuk mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya saat masih berada di rahim. Apalagi dia mengaku beriman, sudah seharusnya tunduk. Maka bila tidak, dia ingkar janji dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Hal ini pula yang menjadi salah satu sifat orang munafik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata dusta, bila berjanji ingkar, bila dipercaya khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang manusia mengingkari janji yang telah dibuat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 91 yang artinya, tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Orang yang melakukan perdagangan manusia. Setiap orang punya hak untuk hidup merdeka. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bila ada orang yang menjual manusia lalu memakan uangnya. Mengutip buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam, pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia, tulisan Amani Lubis dan kawan-kawan menjelaskan bahwa hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah, kecuali yang diharamkan dengan nas atau disebabkan gharar atau penipuan. Hukum perdagangan manusia ini tentunya haram, sebab manusia tidak dapat diperjualbelikan layaknya hewan. Sebab sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan manusia kehormatan yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70. Sungguh
kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. 3. Orang yang tidak memberi upah pekerja. Ketika mempekerjakan seseorang, maka sudah menjadi kewajiban untuk membayarkan upah yang telah dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang tidak membayar upah pekerja secara layak, karena semestinya upah itu harus segera diberikan. Betapa seseorang yang bekerja itu sangat membutuhkan upah untuk kebutuhan diri dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Abu Ya'la. Bahkan bila memberi upah tidak sesuai yang telah dijanjikan, maka hal ini termasuk kezaliman dan dosanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menzalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar." Hadis riwayat Ahmad. Seorang pengusaha harus jujur dan amanah terhadap pekerjanya. Semua hak pekerja harus ditunaikan dengan baik tanpa ada perlakuan dipersulit untuk mendapatkannya. Sikap pengusaha yang mempersulit bagi seorang pekerja untuk mendapatkan haknya merupakan kezaliman. Karena itu ia akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan di yaumul hisab, menjadi musuh Allah karena perilakunya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari 3 golongan yang menjadi lawan atau musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Mulai dari kini kita terus berbenah diri demi mengikuti segala kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, insya Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan tinggalkan komentar di bawah. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.